wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali membuka kitab kuning. Dan kemarin teman-teman sudah setoran, ana tidak tahu teman-teman rata-rata sampai mana. Tanbih terakhir sudah. Tanbih yang paling terakhir sebelum nahwu ya. Yang babul mahmus, bukan? Yang teman-teman yang sudah setoran paling jauh sampai mana? Kalau yang belum jauh, enggak apa-apa, yang paling jauh. Mas, siapa yang paling jauh? Pak Lukman sampai mana Pak Lukman? Abini Salman. Halaman? Halaman 20. Tanbih yang mutaaddi lazim, yang al mutaaddi huwal fi'lul ladzi yatajawazu itu, atau bukan? Halaman 20. Oh, yang libu. Oke. Antum sampai situ. Yang libu fiha luzum. Itu yang paling jauh sampai situ. Antum mau ya? Loh, antum belum masuk ke ilang? Belum sama sekali belum masuk ilang? Allahu Akbar. Anak kira masih sudah masuk ilang antum semua. Iya, anak kira tuh sudah selesai ilang. Loh, enggak, maksud anak yang sama Ustaz siapa? Covid. Iya. Tanbih. Iqlal belum sama sekali? Belum. Allahu Akbar walillahil hamd. Anak kira antum sudah iqlal. Makanya harusnya antum udah pinter semua. Amin. Apa-apa insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita akan mulai lagi sesuai dengan sampainya mana. Anda enggak mau ulang dari awal. Kalau antum ulang dari awal, antum lama lagi, 2 tahun lagi antum selesai. Ya kan? Enggak apa-apa, antum teruskan belajar, nanti antum akan ketemu dengan yang sebelum-sebelumnya itu yang sudah antum pelajari, antum akan ketemu. Karena enggak mungkin enggak ketemu. Nahwu shorof itu selalu berkaitan. Selalu terus berkaitan. Antum maju nanti ketemu lagi murojaah, antum maju ketemu lagi murojaah, dan akan terus antum teringat dengan hal tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah teman-teman setoran sama anak kembali. Bismillah, minta pertolongan. Anak pun juga akan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Disepakati saja setorannya seperti apa. Apakah seminggu 3 kali dan semua teman-teman, atau 2 kali dan semua teman-teman hadir dan di situ semua setoran, atau kita tentukan jadwal, atau seperti dulu lagi yaitu online. Cuma online tetap kurang maksimal. Ana berharap sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan. Karena tadi sudah ketemu Pak Iwono juga. Jadi itu proses insyaallah harapan ana segera mulai ana bangun. Jadi sehingga ketika sudah bangun, ana akan duduk di bangunan tersebut. Jadi di subuh ana duduk sampai jam 7.
Habis maghrib ana duduk sampai kurang lebih jam setengah 9. Monggo teman-teman kalau mau datang ke situ, mau setoran tiap hari ya enak gitu. Jadi kalau di situ kan dekat dari rumah. Jadi ana duduk gampang gitu kan. Sekaligus juga karena ana juga sudah harus mulai ngajari anak-anak. Makanya insya Allah jadi anak-anak juga akan stay di sana untuk entah tahfidznya, entah belajar muhtasor, karena Maryam anak-anak juga sudah minta belajar juga. Jadi oleh karena itu teman-teman nanti tinggal dimusyawarahkan apakah kita ketemu di sini. Kalau kemarin usulan Bang Juna Sabtu malam, jadi habis kajian kita teruskan sampai jam 9. Nah itu untuk setoran. Untuk setoran itu teman-teman itu hari 1. Karena kalau antum setorannya seminggu sekali, nambahnya juga sauprit gitu kan, sedikit-sedikit dengan teman-teman yang jumlahnya banyak ini. Maka coba cari waktu yang lain lagi. Jadi Sabtu malam insya Allah Ana juga bisa, sama waktu yang lain untuk teman-teman setoran. Jadi seminggu paling enggak minimal 2 kali dan offline. Enak kalau offline. Jadi saya betul-betul ngelihat gimana wajah-wajah bingung, wajah-wajah kurang pahamnya itu enak gitu. Dan kalaupun antum tidak paham, karena nanti ini akan masuk ke iklal, ada mutaaddi, ada lazim, belum lagi masuk ke iklal, itu memang butuh untuk dijelaskan, dijelaskan. Maka teman-teman Sabtu malam insya Allah itu juga sudah bisa. Jadi insya Allah itu bisa kita manfaatkan waktu Sabtu malam. Jadi setelah anak ngajar, isi kajian, habis isya itu bisa duduk bareng dan mulai setoran. Dan anak harapkan teman-teman untuk apa ya? Untuk kembali merojaah. Didengarkan aja lagi. Ada waktu didengarkan lagi. Ada ya filenya masih? Masih ada ya filenya ya? Masih ada? Iya, masih ada. Nah, teman-teman yang belum nggak tahu, Mas antum mau setoran nggak, Mas? Belum pernah ikut. Tapi harus setoran, Mas. Ya. Antum setoran ya? Nanti bukunya Ana minta data. Berapa sebenarnya yang setoran, sehingga betul-betul absennya itu jelas. Gitu kan. Nah, ini yang bolos-bolos supaya kelihatan. Ana berharap ya semoga Allah mudahkan kita semua. Bismillah lah kita coba melangkah kembali, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi filenya sebenarnya ada juga di Ana. Nanti kalau memang nggak ada, nanti Ana kirim yang Google Drive kan ya? Hah? Ada di antum. Itu ada di Bang Juna. Jadi didengerin dari Ustaz Abu Izi tersebut, tinggal antum setoran sama Ana. Siapa yang belum ada kitabnya? 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3 yang belum ada. Jadi itu insyaallah bismillah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mulai berarti dari minggu ini. Jadi antum Sabtu depan wis setoran. Nah, tinggal cari satu waktu lagi monggo. Kapan waktunya yang enak? Sabtu sama hari apa untuk setorannya? Tinggal nanti setorannya ditentukan apakah yang satu lagi itu offline bareng-bareng. Cuma benar offline itu lebih enak. Offline itu jauh lebih enak supaya anak bisa agak sedikit melihat gimana mukanya Bini Salman rotok bingung, gitu kan? Pak Lukman agak bingung, habis itu terus Pak Rudi lupa-lupa, gitu kan? Seperti itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit merojaah biar agak ada sedikit pemanasan, ya kan? Pak Herisman, sehat nggih, Pak? Alhamdulillah, masih semangat. Baik. Ilmu sorof itu apa, Pak? Nah, ibunya ilmu-ilmu, ya saya tahu ibunya ilmu-ilmu. Definisi ilmu sorof apa, Pak? Nah, lupa ya, Pak. Nggak apa-apa, antum baca aja, Pak. Nah, masih ingat nggak? Dengan cara bacanya aja masih ingat atau enggak? Kan itu kan
Hah? Definisi ilmu sorof apa, Pak? Ilmun biusulin yu'rafu abniyatil. Apa itu, Pak? Artinya, Pak? Apa ahwalu artinya, Pak? Apa yang bukan dari i'rab itu apanya, Pak? Makanya harus meroja kan? Alhamdulillah. Jadi insya Allah tambah semangat merojaannya. Anak itu ada teman, tak suruh baca kitab kayak gitu. Kata dia, anak kalau ngelihat kayak gini kayaknya paham, gitu kan? Tapi diem, paham, tapi tak suruh baca. Coba untuk baca, bingung. Karena apa? Baca kitab terkadang orang kalau nggak biasa dikeluarkan suaranya, ya kan? Kayaknya sudah bisa, gitu loh. Jadi cuma dilihat. Oh iya, anak paham maksudnya. Anak nggak tanya maksudnya. Coba antum baca. Keluarkan suaranya. Pas waktu dikeluarkan suaranya, loh, kenapa kok hilang? Yang tadi katanya paham itu jadi nggak mudeng. Makanya apa? Belajar ilmu saraf sama nahwu itu harus dikeluarkan suaranya. Makanya harus dikeluarkan suaranya. Mas, apa Mas? Ilmu saraf, Mas? Keluarkan suaranya, Mas. Nggak tak suruh ngapal antum. Tak suruh baca sekarang. Ahwa. Hah? Apa artinya, Mas? Dengan nyanyi itu apa? Dengan usul-usul tersebut. Catatan ini, Mas. Bukunya nggak baru, tak? Nah terus kok bersih itu? Hah? Oh, bukunya ketinggalan. Makanya kan anak bilang bukunya itu harus dicoret-coret. Kalau bukunya nggak dicoret-coret tidak mudah. Memang bukunya harus kotor. Bukunya harus kotor. Dan seneng antum ngelihat, nanti ketika ngelihat buku kotor itu seneng, ya kan? Mas Pariono ya? Ya Mas. Apa Mas ilmu saraf, Mas? Nah, artinya Mas? Nah, itu adalah ilmu saraf. Jadi ilmu saraf itu berkaitan dengan apa? Ilmu tentang usul, tentang kaidah-kaidah, tentang usul-usul yang dimana diketahui dengan usul-usul, dengan kaidah-kaidah tersebut itu apa? Keadaan bangunan kata-kata. Jadi kaidah yang menjelaskan tentang keadaan bangunan kata-kata. Yang bangunan kata-kata tersebut itu bukan i'rab, bukan i'rab, bukan yang ngurusi huruf apa? Harokat-harokat akhir. Itu yang disebut dengan ilmu saraf. Nah, kalau tasrif sendiri apa secara bahasa, Mas Antoni?
At-taghyir atau at-taghyiru. Nah, kalau belajar nahwu shorof jangan ada di sukun-sukun. Tidak ada. Jadi dibaca semua harokatnya. At-taghyiru. Apa artinya? Artinya apa? Perubahan. Baik. Kemudian tasrif secara istilah, Mas. Wal madi ila mukhtalifatin li ma'ani maksudatin la tahsulu. Nah, jadi kalau tasrif secara istilah, jadi tasrif secara bahasa tadi perubahan, ya kan? Tasrif itu secara bahasa perubahan. Kalau secara istilah itu apa? Tahwilu aslin wahidin. Tahwilu aslin wahidin huwal masdaru inda ulama'il basrati wal madhi inda ulama'il kufati ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Antum dulu semua pernah hafal loh ini. Subhanallah. Hah? Ini sudah antum hafal, antum terjemahkan. Subhanallah. Hah? Iya, sekarang harus dimurojaah. Nah, seperti itu. Apa artinya, Pak? Mas? Nah, jadi ilmu shorof tadi dibedakan. Ada ilmu shorof, ada tasrif, ya kan? Kalau ilmu shorof itu membahas tentang apa? Ilmun bi usulin, ya kan? Membahas tentang kaidah-kaidah. Itu ilmu shorof. Ilmu dengan kaidah-kaidah, yang dengan kaidah-kaidah ini antum tahu tentang apa? Keadaan bangunan kata. Ini ilmu shorof. Ya kan? Jadi ilmu shorof itu adalah kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah besar itu adalah merupakan ilmu shorof. Nah, di sana ada tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu perubahan secara bahasa. Secara istilah, tasrif itu apa? Tahwilu aslin wahidin, yaitu berubahnya asal yang satu. Apa asal yang satu ini? Asal yang satu ini beda pendapat antara ulama Kufah sama ulama Basrah. Kata yang satu ini, kalau kata ulama Basrah itu adalah masdar. Kalau kata ulama Kufah itu fi'il madi. Nah, dari satu kata ini itu berubah ke contoh-contoh yang bermacam-macam untuk mendapatkan apa? Mendapatkan makna yang diinginkan. Yang enggak mungkin mendapatkan makna tersebut kecuali dengan perubahan tersebut. Contoh fa'ala, ini kan apa? Fi'il madi. Ini yang disebut dengan aslun wahid menurut ulama siapa? Ulama Kufah. Bahasa Arab itu kalau menurut ulama Kufah asalnya dari fa'ala. Asalnya dari fa'ala. Nah, dari fa'ala ini itu berubah menjadi yaf'ulu, berubah menjadi fa'lan, menjadi fa'ilun, berubah menjadi maf'ulun, berubah menjadi uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Seperti itu. Itu menurut ulama Kufah. Asalnya mana? Ya asalnya fa'ala. Kalau menurut ulama Basrah, asalnya itu dia apa? Fa'lan. Asal kata dalam bahasa Arab itu fa'lan. Baru menjadi fa'ala, yaf'ulu, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Maka apa? Perubahan kata dari fa'ala menjadi yaf'ulu itu punya makna apa enggak? Punya makna. Kenapa harus dirubah? Karena untuk mendapatkan makna tadi. Kalau yang fa'ala tadi punya makna tersendiri, yaf'ulu punya makna.
fa'lan punya makna, fa'ilun punya makna. Makanya bahasa Arab itu satu kata itu bisa jadi punya makna banyak. Dari satu kata berubah. Ya kan? Dari satu kata itu berubah menjadi banyak kata. Seperti itu. Mulai ingat? Memorinya mulai ingat, Pak? Nah, ini memang harus dipanasi dulu. Supaya kalau dipanasi nanti tambah panas kan, seperti itu. Jadi tasrif secara bahasa yaitu apa? Tahwilu aslil wahidi, yaitu perubahan asal yang satu. Jadi memang bahasa Arab itu asalnya satu. Kalimat doroba, ya kan? Kalimat doroba. Asalnya kalau menurut ulama Kufah ya doroba. Kalau menurut ulama Basrah asal kata dari doroba itu dorban. Asal katanya adalah dorban. Dari situ baru nanti ada fi'il madi, fi'il mudhari, ya kan? Kemudian nanti di situ ada isim fa'il, isim maf'ul, amr, kemudian ada nahi, kemudian ada isim makan, ada isim zaman, kemudian ada isim alat. Seperti itu. Mulai hangat ya, Pak? Nah, kalau kita sudah tahu ternyata ilmu shorof itu kaidah yang ngatur ini semua nanti ilmu shorof. Jadi ilmu shorof itu ilmu usul-usul yang dengan kaidah-kaidah ini antum akan tahu keadaan bangunan-bangunan kata ini. Itu ilmu shorof. Tapi kalau tasrif, ya perubahan-perubahan itu disebut tasrif. Jadi dari fi'il madi berubah ke fi'il mudhari, berubah jadi masdar, berubah menjadi isim fa'il, berubah menjadi isim maf'ul, amr, nahi, isim zaman, isim makan, isim alat itu disebut dengan tasrif. Ya kan? Disebut dengan tasrif. Masih ingat, Pak? Ya. Kemudian shorof itu butuh terhadap 7 wazan. Ya kan? Shorof itu butuh terhadap 7 wazan. Ada apa saja wazannya, Pak Abdul Qadir? Salim, mudha'af, mahmuz, mithal. Dilihat aja nggak apa-apa. Dilihat nggak apa-apa. Ajwaf, nakis, lafif. Lafif ada 2. Lafif makrun sama lafif mafruk sama makrun. Ya kan? Jadi namanya shorof itu butuh terhadap 7 wazan. Ada salim, ada mudha'af, ada mahmuz, ada ajwaf, ada nakis, ada mithal, ada lafif. Wah, nanti diperinci satu-satu. Diperinci satu-satu. Nah, itu wazan dari apa? Wazan-wazan dari shorof. Pecahan wazan-wazan tadi, pecahan salim tadi itu ada 9. Apa saja? Mas Pak Ujang. Fi'il madi, mudhari, amr, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan sama isim alat. Ini pecahan dari apa? Pecahan dari 7 tadi. Pecahan dari 7. Anak ulang supaya antum ingat. Ilmu shorof. Apa itu ilmu shorof? Ilmu shorof itu ilmu tentang kaidah-kaidah, usul-usul. Ini ilmu besarnya ini. Ya kan? Itu ilmu shorof. Ilmu shorof itu ilmu tentang kaidah-kaidahnya. Makanya disebutkan tsumma lam anna sarfa. Ini yang dimaksud ini adalah ilmu shorof. Butuh terhadap wazan-wazan. Butuh terhadap timbangan. Wazan-wazan nanti antum nggak paham apa artinya wazan-wazan. Artinya apa? Timbangan-timbangan yaitu berjumlah 7 bab. Ana katakan ilmu shorof dipahami terlebih dahulu. Ilmu shorof itu ilmu tentang kaidah-kaidah besarnya. Ya kan? Tentang kaidah-kaidah besarnya untuk mengetahui keadaan bangunan kata. Untuk mengetahui tentang apa? Bangunan kata. Jadi kata itu ada bangunannya. Bangunan kata di dalam bahasa Arab itu ada bangunannya. Makanya kata di dalam bahasa Arab paling sedikitnya itu apa? 3 huruf.
yang disebut kalau bahasa orang ada fa, ada ain, ada lam, fa'ala. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu minimal itu tiga huruf, fa'ala. Ada fa, ada ain, ada lam. Makanya doroba, sakata, ya kan? Kemudian akala, syariba. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu bangunannya itu tiga huruf. Maka ilmu sorof itu ilmu tentang kaedah-kaedah atau usul-usul yang diketahui dengan kaedah dan ilmu usul ini, antum tahu tentang bangunan kata. Keadaan bangunan kata itu antum tahu. Paham sampai situ? Sudah. Nah, di dalam ilmu sorof itu ada namanya tasrif. Ada namanya tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu perubahan. Perubahan asal yang satu. Itu disebut dengan tasrif. Perubahan asal yang satu. Nah, asal yang satu ini apa sebenarnya? Makanya para ulama berbeda pendapat asal yang satu. Asal yang satu kalau menurut ulama Basrah apa? Masdar. Kalau menurut ulama Kufah itu apa? Fi'il madi. Basrah sama Kufah sama-sama Irak. Sama-sama Irak. Dan mereka ahlu lughah memang. Mereka itu adalah ahlu lughah. Kaidah usul tadi, ya kan, kaidah-kaidah tentang bangunan kata tadi, ternyata bangunan kata di dalam bahasa Arab itu ada 7. Bangunan kata di dalam bahasa Arab itu ada 7 dan nggak pernah lepas dari itu. Antum temui kosakata di dalam bahasa Arab, kalau nggak dia salim, dia mudhoaf. Kalau dia mudhoaf, nggak salim, dia mahmuz. Kalau nggak dia mahmuz, dia mital, ajwaf, nakis, lafif. Itu kata-kata di dalam bahasa Arab itu nggak pernah lepas dari 7 itu. Kalau nggak dia yang salim, ya dia mudhoaf. Kalau dia nggak yang mudhoaf, dia yang mahmuz. Kalau nggak dia mital, ajwaf, nakis, lafif. Baik itu lafif nanti dibagi 2, ada lafif yang makrun, ada lafif yang mafrud. Nah, dari 7 bangunan kata di dalam bahasa Arab ini, itu nanti bisa jadi 9 setiap kata. Salim bisa jadi 9, ya kan? Mudhoaf bisa jadi 9. Kemudian mital bisa jadi 9, mahmuz bisa jadi 9, ajwaf bisa jadi 9. Jadi 7 bangunan kata ini itu bisa, setiap kata itu bisa jadi 9. Betul? Paham Pak? Kalau nggak paham nggak apa-apa, tanya. Ada yang nggak paham? Nggak apa-apa, jangan malu. Angkat tangan, paham nggak? Hah? Sedang memahami. Anunya mana Mas? Apa namanya? Rekan-rekannya di luar. Baik, kalau nggak ada lain waktu insya Allah. Nah, itu jadi bangunan kata di dalam bahasa Arab itu ada berapa tadi? Ada 7. Ada salim, ada mudhoaf, ada mahmuz, ada mital, ada ajwaf, ada nakis, ada lafif. Nah, sekarang salim. Apa itu salim? Bangunan kata salim. Bukan Pak Salim sate ya. Bangunan kata salim. Apa Pak Harisman salim, Pak Harisman? Dibaca Pak Harisman salim. Al-asliyatu sahihatan
walam takun. Nah, apa artinya Pak? Bacanya sudah Masya Allah, masih ingat tuh Pak bacanya. Apa artinya? Maka hurufuhu al-asliyatu sahihatan walam takun fihi hamzatun wala tathifun. Itu disebut dengan bangunan salim. Apa itu? Maka hurufuhu al-asliyatu. Apa artinya? Fi'il yang keberadaan huruf-huruf aslinya adalah huruf yang sehat. Itu yang disebut dengan salim. Jadi fi'il yang huruf-hurufnya itu, huruf-huruf aslinya itu adalah merupakan huruf yang sehat. Dan tidak ada di dalam fi'il tersebut itu apa? Hamzah, dan gak ada tatif, gak ada apa? Huruf yang rangkap. Itu disebut dengan salim. Contohnya apa? Nasoro. Nasoro ini itu fi'il salim namanya. Fi'il salim. Kenapa? Karena huruf-hurufnya adalah huruf yang asli, sahih semua. Ada nun, ada shad, ada ro. Dan ada huruf yang sakit. Huruf sakit itu apa? Huruf ilat. Apa huruf ilat? Huruf ilat yang huruf sakit, Pak. Ilat itu artinya sakit. Huruf sakit itu apa? Alif, waw, ya. Nah, kalau dalam satu kata itu tidak ada huruf sakitnya, semuanya sehat. Nasoro, nggak ada alif, nggak ada waw, nggak ada ya. Kemudian apa? Walam takun fihi hamzah, nggak ada hamzahnya juga, dan nggak ada huruf yang rangkap. Maka apa? Itu disebut dengan bangunan salim. Berarti bangunan fi'ilnya itu salim. Contoh, sakata, salim atau enggak? Salim. Kenapa? Gak ada huruf sakitnya, gak ada alif, waw, ya, gak ada hamzahnya, dan gak ada yang rangkap. Itu disebut dengan salim. Ini huruf bangunan fi'il salim. Ini yang pertama. Jadi tadi ada 7 kan? Ada salim, ada mudhoaf, ya kan? Ada mahfuz, ada mithal, ada ajwaf, ada nakis, ada lafif. Apa itu salim? Salim itu maka hurufuhu al-asliyatu sahihatan wa lam takun fihi hamzatun wala tathifun. Yaitu fi'il yang huruf-huruf aslinya adalah huruf yang sahih, huruf yang sehat. Dan enggak ada di dalam fi'il tersebut hamzah dan gak ada huruf rangkap. Antum dapatkan dohika. Artinya apa dohika? Tertawa. Ini salim atau bukan? Salim. Kenapa? Karena gak ada huruf sakitnya, gak ada hamzahnya, dan gak ada apa? Gak ada huruf rangkapnya. Paham? Salim diingat? Sudah? Masya Allah. Alhamdulillah kalau ingat. Sudah Pak? Paham? Baik. Pekerjaannya sampai sini dulu. Sampai salim. Antum coba dengerin lagi. Tapi antum hari Sabtu tertuntut setor di mana antum sampai. Gak apa-apa, terusin aja. Teruskan saja. Masalahnya sampai mana Pak? Setornya sampai tadi, alhamdulillah. Jadi hari Sabtu malam ya, Sabtu malam ya. Itu insya Allah mulai sore lagi. Nah, ada waktu seminggu ini antum dengerin, ingat-ingat lagi. Nanti kan anak juga bukan antum yang merujak, anak juga merujak sama-sama merujak. Insya Allah Allah mudahkan kembali. Alhamdulillah. Anak punya utang dan anak harus selesaikan. Yaitu apa? Fikih atau sholat.